tanah gitu Pak. Kalau hidroponik itu melalui air. Pak, saya pengen tahu nih kalau bisa tomatnya sebesar ini hasilnya gitu. Gimana sih prosesnya Pak dari awalnya? Jelas yang pertama kita ya, awal pembuatan bedengan kita kasih pupuk dasar dari TA sama Posca. Iya. Biasanya itu kawan-kawan masih ada tambah mutiara lagi, mungkin yang ada modal dia tambah mutiara. Jadi kita bisa tambahkan itu karena modalnya banyak. Kalau untuk saya yang saya tanam ini untuk saat ini masih pakai Posca sama TA saja. Itu yang menurut dasarnya konsep yang Bapak lakukan ya Pak ya, ya? untuk saya. Tapi kadang-kadang kan namanya TA ini kan dia prosesnya, kalau TA ini agak terlalu panas biasa dengar-dengar gitu Pak ya. Kadang-kadang bisa menyebabkan jamur, penyakit yang sifatnya mematikan lah intinya. Yang paling utama itu jamur sama dengan akar itu mudah panas. Jadi untuk menghindari hal-hal itu Pak, bagaimana tuh Pak kalau yang dari pupuk dasar? Untuk pupuk dasar ya, nah kita bedengan itu kita buka tengah ya. Lepas itu kita diamkan selama kurang lebih 5 sampai 10 hari biar kena hari, ya biar kena panas, kena hujan, tidak usah ditutup dulu ya. Untuk membuang bakteri-bakteri yang terkandung di dalam TA itu yang tidak bisa menguntungkan gitu. Itu ya Pak ya. Nah, jadi saya melihat dengan proses Bapak tadi itu ternyata di situ kan di dalam TA juga kan mengandung gas Pak. Di dalam pukan itu kan mengandung gas. Ternyata konsepnya seperti itu Pak ya, untuk menghindari salah satu bakterinya berkembang, terus untuk proses penguapan gasnya gitu Pak ya. Karena kalau tanaman ini tidak mampu dengan namanya gas itu lebih tinggi gitu Pak. Ada kebutuhan gas tapi minim. Tetapi kalau kita tidak melakukan perlakuan, itu kan gasnya akan lebih tinggi Pak. Jadi untuk menghindari itu semua dengan dijemur selama kurang lebih 5 sampai 10 hari ya. Nah, baru kita tutup bedengan itu, baru kita tutup mulsa. Ya. Kalau bisa nunggu mulsa bedengan itu setelah kita tutup nunggu hujan turun. Jadi bedengan itu tetap basah. Ya. Nah, baru kita tutup pakai mulsa. Setelah tutup itu Pak, gimana lagi prosesnya Pak? Apakah setelah tutup kita lubangin untuk tempat tanaman? Baru ditanam ya Pak ya, baru proses penanaman. Setelah ditanam itu Pak, kan tidak mungkin tanaman itu kan bisa namanya ditanam itu tiba-tiba subur sendiri gitu ya. Proses perawatannya Pak, dari penanaman sampai menghasilkan buah-buah sebesar ini Pak. Kita pakai kocor ya, kita rutin pengocoran 5 hari, 1 minggu, 7 hari setelah tanam sampai dan selanjutnya berurut berjadwal. Baru sistematis ya, Jadi setiap 7 hari terus berlanjut sampai buah itu udah keluar bunga itu terus. Nanti bunga udah mulai banyak, berhenti dulu biasanya. Berhenti dulu sebentar, nanti setelah itu buah mulai ada agak besar sedikit, kita pupuk lagi terus. Berarti untuk urutan sistem perawatannya Pak ya. Jadi itu berapa hari biasa sekali nyemprot? Atau penyemprotan? Karena penyemprotan biasa 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 rutin hari. Itu terus. Karena kita sebenarnya untuk hama itu kita kalau bisa mencegah, kita rutin setiap 3 hari sekali, hama tidak bisa masuk. Mungkin kalau terlambat dari itu hama udah masuk, kita mau membasmi susah itu. Rutin. Jadi ini prosesnya Pak ya, proses urutan dari perawatan. Jadi dilakukan penyemprotan, penyiramannya gitu Pak ya. Jadi sehingga bisa maksimal pertumbuhannya. Untuk setelah ini Pak, setelah panen gitu Pak. Setelah dia mulai gini, untuk perawatan pada saat panen ini apakah dilakukan penyemprotan untuk menghindarkan hama itu bagaimana Pak proses? Untuk penyemprotan mencegah hama masuk lagi, setelah panen kita semprot. Nanti mau panen berikutnya kan tidak disemprot biar ini hasil tomat itu tidak banyak mengandung racun-racun. Intinya tidak mengandung tidak beresidu lah ya. Pestisidanya tidak mengandung di dalamnya. Ini Pak,
saya pengen nanya nih Pak, ini sehingga ini nanti hasilnya setelah dipanen gini biasa Bapak jualnya kemana Pak? Ke bos, karena modal ini semua saya dari awal minta sama bos. Kalau bahasa kasarnya katanya tengkulak gitu. Iya. Ya, Iya. tengkulak. Jadi kita nggak bisa lah pakai bahasa itu, kita karena sama kita jadi minta sama bos gitu aja. Jadi intinya ini dibantu oleh yang penampung sehingga petani itu ya salah satunya obat, pupuk, ya, herbisida, pestisida intinya kan ya, Yang jelas sama pupuk kimia, pupuk kandang itu dibantu oleh yang penampung ya Pak ya. Jadi petani tinggal menanam gitu Pak ya. iya, Oh, jadi prosesnya nanti hasilnya diambil oleh yang penampung. Berarti kita bahasanya petani itu mengambil untung lah intinya ya Pak ya. Ya berarti semua modal yang petani miliki gitu. Sangat terbantu gitu. Ya, rutin gitu Pak ya. ya memang alhamdulillah karena masih ada bos yang seperti itu bisa istilahnya membantu kita untuk pengembangan pertanian gitu. Tidak harus seluruhnya dari pemerintah gitu. Berarti ini dibantu oleh itulah Pak ya. Apa bos ya, penampung lah intinya. Jangan Memberi modal. iya. Kalau ada bos ini kan berarti petani terbantu Pak. Jadi dengan modal. Tapi ada enggak Bapak kepikiran untuk ke depannya bagaimana prosesnya sehingga saya punya modal sendiri Pak? Sebenarnya kepikiran seperti itu agar kita nanti hasil itu bisa kita puas gitu. Iya. Ya, kalau kita sama bos itu kadang kan kita nunggu selesai habis semua baru total, kita tidak tahu harga pasar gitu. Berarti tinggal menunggu hasil perhitungan dari bos ya Pak. Iya, Pendapatan berapa, pengeluaran berapa gitu Pak ya. iya kira-kira seperti itu. Baiklah Pak, terima kasih Pak ya atas informasinya sehingga saya sedikit dapat informasi tentang cara bertani, cara mengolah merawat merawat apa yang ditanam gitu. Jadi pertanian yang dikelola gitu, bagaimana merawatnya. Kami sangat berterima kasih dapat informasi dari Bapak hingga kami tahu prosesnya walaupun tidak banyak bahan dalam waktu singkat ini gitu Pak. Terima kasih Pak ya. Selamat Sama-sama. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adul Catalina, Ucara Mengka Surga, bersingat tidak membatas. Harus. Matikan.